Saya akan ke Pak Kapitra terlebih dahulu. Ini Rizik dan tim yang membelanya menyatakan proses hukum adalah kriminalisasi. Kenapa dikatakan kriminalisasi, Pak Kapitra? Saya lagi mencari etimologi sebuah kriminalisasi ini ya. Karena apa? Karena ini cenderung bahasa politik. Cenderung bahasa politik bukan bahasa hukum. Kalau menurut Anda ini apa? Rekayasakah seperti tadi salah satu pendukung Rizik sampaikan? Polisi punya kewenangan oleh undang-undang melakukan penyelidikan dan penyidikan. Ya toh? Dan penyidikan polisi itu bukan sesuatu yang final. Karena dalam integrated criminal justice system itu, polisi itu tanda kutip anak buahnya jasa penuntut umum. Ini artinya bukan kriminalisasi, tapi ini adalah hak yang seharusnya sudah dilakukan polisi, begitu menurut Anda? Ada kewenangan. Nah, kewenangan ini apakah disalahgunakan atau tidak? Menurut Anda disalahgunakan tidak, Pak Kapitra? Oh, belum kita bahas, masa kita sambil kesimpulan? Nggak mungkin dong, ya. Maka kita harus bahas, karena ini persepsi. Ini polisi, penyidik baru memiliki persepsi bahwa Habib Rizik diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur di pasal 154A. Itu adalah persepsi polisi. Kalau persepsi Anda selaku tim advokasi GNPF? Persepsi saya adalah persepsi hukum, karena saya ahli hukum. Seperti apa persepsinya, Pak? Nah, apakah unsur dari pasal itu memenuhi? Situ ada namanya bendera, ada lambang negara. Habib Rizik dituduh menghina lambang negara. Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 pasal 46 sudah memverifikasi lambang negara itu suatu keutuhan yang Garuda Pancasila itu, ya, yang ada di dadanya gantungan Pancasila dan ada cengkraman Bhinneka. Ini artinya tidak memenuhi unsur itu? Ini satu kesatuan. Ya, memenuhi tidak, Pak? Satu kesatuan. Saya butuh jawaban pasti nih. Ini tunggu dulu, atau biar ada resoningnya, ya, biar ada resoningnya. Lalu yang mana yang dihina? Anda mempertanyakan yang mana dihina? Yang mana yang Pak dihina? Boy, yang dihina yang mana, Pak Boy? Jadi pertama ini ingin masalah kriminalisasi ya. Jadi ini murni proses hukum. Jadi ada kewajiban hukum yang datang kepada institusi Polri dengan adanya laporan. Jadi kewajiban Polri sesuai dengan hukum acara, ketika penyidik menerima laporan maka wajib ya menindaklanjuti. Jadi proses ini proses yang sudah berjalan hampir beberapa bulan terakhir ya. Jadi apa yang membuat polisi kemudian menyimpulkan ini memenuhi unsur ayat 154A KUHP, Pak Boy? Nah, dalam proses pembuktian Polri, penyidik dalam hal ini itu tidak menyimpulkan sendiri. Bagaimana proses pengumpulan fakta-fakta itu menjadi fakta hukum, menjadi alat bukti. Karena kan di dalam pasal 184 KUHP alat bukti sasarannya adalah saksi ahli. Jadi dari saksi ahli lah yang sudah diambil keterangan oleh pihak penyidik. Ada saksi ahli bahasa terkait dengan saksi hukum, ahli hukum pidana. Cyber juga. Cyber IT ya. Jadi ada beberapa saksi ahli yang didengar untuk diminta keterangan guna memperoleh alat bukti. Dan itu proses ini sudah berjalan. Keterangannya menyatakan memenuhi unsur. Artinya bukan penyidik yang menyatakan itu adalah bagian dari penghinaan terhadap lambang negara ya. Tetapi melalui suatu proses pengambilan keterangan dari ahli yang diundang oleh penyelidik untuk dimintai keterangan dan sudah digelarkan. Jadi proses ini tidak diputuskan sendiri, sudah sampai yang ketiga ya gelar perkara terakhir. Pada akhirnya kesimpulan ya baru dapat ditetapkan bahwa Bapak HRS menjadi tersangka. Pak Kapitra, ini artinya bukan persepsi polisi sendiri, tapi ada 18 saksi ahli dan juga saksi yang dihadirkan loh. Ini pemikiran. Pendapat ahli itu pemikiran. Banyak sekali ahli, bukan hanya 18, untuk menilai suatu perbuatan tidak pidana. Kalau dia berupa suatu penistaan, jelas objek yang dinistakan apa. Kalau dia bicara tentang suatu konsep akademik, lalu dituangkan dalam karya ilmiah yang namanya tesis, diuji, dipertahankan, diperdebatkan, lalu bahasa akademik ini dibawa ke bahasa verbal, bahasa masyarakat. Tapi Pak Kapitra harus ingat, ini yang melaporkan adalah Ibu Sukmawati yang merasa sakit hati ayahnya dikatakan seperti itu, Pancasila dikatakan seperti itu, dan Ibu Sukmawati tidak melihat konteks bahwa itu adalah bahasa akademis. Anda harus tahu,
Sukmawati bagian dari anak Bung Karno. Anak Bung Karno itu banyak. Apakah sudah diberi kuasa kepada Sukmawati untuk melaporkan Habib Rizik? Baik. Bagaimana pendapat Ibu Rahmawati? Dia selaku anak dari seorang proklamator yang merasa terhina, Pak Kapitra. Iya, ini ada juga anaknya Rahmawati, Megawati, Guntur, Guru. Apa sudah diminta pendapatnya? Oke, nanti saya akan... Karena ini ahli waris. Kita akan bahas kecuali, sebentar, kecuali Habib Rizik menghina Sukmawati. Dan Anda harus lihat pasal 320 itu. Itu juga ancaman sangat rendah, 4 bulan. Untuk menghina orang yang sudah meninggal. Iya, tetapi apakah ini suatu penghinaan? Orang bicara soal sejarah tentang konsep Pancasila. Mohon tahan di situ dulu Pak Kapitra, nanti saya akan minta pendapat Kang Dadang terkait dengan kasus hukum ini. Kami akan kembali saja. Soal dugaan penodaan lambang negara ini. Ya, ini kan pelajaran yang berharga bagi semua pihak ya. Negara kita adalah negara hukum, restat, dan kita adalah negara yang demokratis, menjunjung tinggi demokrasi. Jadi penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu, equality before the law, dalam bahasa Islam. Andai kan Fatimah yang mencuri, aku sendiri akan memotong tangannya. Jadi saya kira kita tidak melihat Pak Habib Rizik seorang pimpinan organisasi tertentu, Pak Habib Rizik seorang ulama. Semua orang menghormati ulama, tapi semua orang berkedudukan sama di depan hukum. Jadi ketika siapapun melakukan kealpaan, kesalahan, yang itu adalah delik pidana, tentu itu harus dituntut. Demikian juga apalagi berkaitan dengan Pancasila. Anda melihat apa yang disampaikan oleh Pak Habib Rizik yang kalau saya bacakan, Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di, saya tidak perlu membacakan kelanjutannya. Iya, betul. Ada di sedangkan Pancasila Piagam Jakarta, ketuhanan ada di kepala. Menurut Anda ini memenuhi unsur ya, jelas penghinaan Pancasila. Warga negara Indonesia siapapun pasti merasa terhina ketika misalnya Soekarno seorang proklamator, seorang pendiri bangsa ini, kemudian disebut sebagai seseorang yang menempatkan ketuhanan yang Maha Esa di pantat. Itu adalah sebuah penghinaan. Tentu ini ada common sense, ada perasaan bersama yang kemudian ketika melihat video itu, kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa di situ ada pelanggaran hukum. Tetapi tentu proses hukum, siapa yang bersalah itu ada prosesnya, pengadilan yang akan menentukan. Tanggapan Anda? Saya melihat begini, hukum itu black or white. Siapa yang salah harus dihukum. Tapi apakah salah di sini Habib Rizik? Lalu kita uji. Yang namanya lambang negara ini kita dasarnya adalah pasal yang dituduhkan. Yang kalau Pancasila itu sebagai suatu falsafah, ideologi, nggak masuk dalam unsur ini. Kalau dia lambang satu kesatuan burung Garuda itu, yang di dalamnya juga ada. Nah bahasa itu yang saya katakan, bahasa ke bawah itu, kena culture-nya ya, culture Betawi begitu, dia menyebut yang nomor belakang. Tapi kan betul, konsep Pancasila oleh Bung Karno itu ketuhanan yang Maha Esa nomor 5. Baik, Pak Boy, tanggapannya Pak Boy. Ya, begini, kita saat ini kan tidak dalam posisi untuk menentukan salah atau tidaknya Pak RS ya, dalam hal ini. Pak Kapitra tadi mengatakan ini adalah unsur akademis dari hasil tesis begitu, dan disampaikan yang menggunakan bahasa yang merakyat begitu. Ya, memang kita tidak melihat kepada fokus tesis, tapi kepada tayangan, kepada apa yang disampaikan, diucapkan. Itulah berangkatnya ya. Masalah kemudian adanya muncul kaitan dengan itu adalah suatu persoalan yang menurut hemat kami pengembangan dari proses pemeriksaan yang mungkin bisa muncul ya. Akan tetapi secara fakta kita berangkat tetap dari apa yang dipermasalahkan. Berarti videonya yang menjadi permasalahan. Tentu itu adalah menjadi suatu fokus. Pak Kapitra, ini kabarnya akan melakukan pra-peradilan begitu? Begini, saya katakan persepsi, ini persepsi polisi. Dalam azas hukum pidana ada presumption and innocence. Seorang yang disidik belum diputus oleh pengadilan inkrah, dia tidak bersalah. Ada praduga tidak bersalah. Jangan dibalik, praduga bersalah. Untuk itu dia punya hak. Akan pra-peradilan. Untuk itu dia punya hak mengujinya juga. Jaksa juga akan menguji nih penyidikan kepolisian. Tetapi seorang yang dituduh malah diduga melakukan suatu perbuatan pidana, dia juga punya hak untuk menguji. Kalau misalnya pengujian itu dilakukan dalam sidang terbuka dan misalnya saja Rizik Syihab yakin tidak bersalah, kenapa tidak saja lanjut seperti kasus Ahok misalnya diuji di pengadilan terbuka bukan lewat pra-peradilan? Ini beda dengan Ahok, ini Habib Rizik bukan Ahok. Saya misalnya misalnya kalau misalnya ingin membuka benar-benar menunjukkan bersalah atau tidak bisa dianalogikan. Yang tidak boleh itu orang mencari jalan melanggar hukum untuk suatu tujuan.
pra-peradilan itu dibuka di ruang yang besar oleh Kitab Hukum Acara Pidana. Diatur itu. Betul, Rizik masih menyangkal itu adalah dia, Pak, dalam video. Kita kalau sudah bicara hukum, kalau sudah pada status seperti ini, bicara soal unsur delik, unsur suatu perbuatan dipenuhi atau tidak. Kita tidak lagi bicara yang lain. Apakah ini perbuatan menista atau tidak? Itu pertama. Apakah ada kualitas si pelapor? Ya, karena pelapor ini mewakili siapa? Ada surat kuasa kah dari Bung Karno ke dia atau dari keluarga? Ini kita uji. Namanya tempat pengujiannya pra-peradilan sebelum peradilan. Baik, nanti kita akan tanyakan lagi, Pak. Ini terkait dengan Rizik Syihab yang membantah bahwa itu adalah dirinya dan mengatakan bahwa video tersebut diedit. Kami akan membahasnya saat lagi, tetaplah bersama kami. Ada 7 laporan setidaknya yang disampaikan oleh pihak-pihak begitu kepada polisi terkait dengan dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Rizik Syihab. Kita lihat bersama-sama, selain dugaan penodaan lambang negara, ada juga dugaan ujaran lambang Palu Arit di uang rupiah terbitan BI, kemudian dugaan ujaran Kapolda berotak Hansip, dugaan penistaan agama, dugaan penghinaan dasar negara Pancasila ini yang sedang kita bahas, dan juga dugaan memplesetkan salam masyarakat Sunda. Nah, saya ingin ke Pak Boy, ini terkait dengan laporan-laporan yang lain, seberapa serius polisi kemudian akan mengusut laporan-laporan yang lain? Ya, inilah konsekuensi negara Republik Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum, sebagaimana dalam konstitusi negara. Jadi segala sesuatu, hak-hak masyarakat yang merasa terganggu tentu memiliki hak untuk menyampaikan laporan. Dan dalam hal ini adalah kewajiban dari kepolisian untuk menindaklanjuti setiap laporan yang diterima. Jadi ini adalah murni proses hukum semua. Jadi tidak ada motif lain kecuali pelayanan kepolisian terhadap penegakan hukum. Kang Dadang, ini dengan banyaknya laporan, menurut Anda membuktikan apa? Ya, inilah saya kira kita harus memperbaiki komunikasi politik kita. Jadi kita melihat elit-elit politik ini. Saya mohon maaf ya, saya terbuka saja. Pak Ahok, Pak Rizik Syihab itu satu karakter. Jadi kalau bicara itu cepat ceplos. Ini harus kita perbaiki. Jadi kalau pemimpin-pemimpin, kalau tokoh masyarakat berbicara tanpa terkendalikan dengan baik, akan berdampak besar terhadap masyarakat. Kekisruhan seperti ini, kita kan ingin negara ini damai. Semua pihak harus bisa mengendalikan diri. Proses hukum serahkan pada polisi. Kita harus percaya pada polisi. Kita harus percaya pada peradilan. Kita menunggu sesuatu berdasarkan proses hukum, kita menunggu, kalaupun ada ketidaksenangan, kita tunjukkan dalam pemilu. Itu kan proses yang diberikan oleh negara. Hukum, pemilu. Anda tidak setuju pada kebijakan presiden dengan gaya polisi sekarang, nanti di pemilu jangan pilih lagi. Kalau Anda setuju dengan Pak Jokowi, pilih lagi. Ini kan semua sudah diberikan koridornya. Tapi sebagai tokoh masyarakat, anggota DPR, juga tokoh Jawa Barat, dengan banyaknya laporan, apa yang ingin Anda sebutkan? Ya, yang penting semua harus mempercayakan pada institusi-institusi yang ada. Jadi kemudian jangan menggunakan logika massa, pengerahan massa dan sebagainya. Ini yang bakal ribut. Kalau semua mengerahkan massa, Jawa Barat kerahkan anak muda Siliwanginya, GMB-nya segala macam. Kemudian kawan-kawan dari EP juga bergerak seperti itu, nanti akan ada konflik horizontal. Yang rugi adalah masyarakat, ekonomi kita akan terganggu. Ini harus kita disadari oleh kita bersama. Dengan banyaknya laporan itu, Pak Kapitra, tim kuasa hukum siap untuk menangani satu persatu. Selain penodaan Pancasila, ada 7 laporan setidaknya lainnya. Negara Republik Indonesia ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar dan negara hukum. Hubungan masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan negara diatur oleh undang-undang dan konstitusi. Semua manusia di Indonesia ini punya hak untuk melaporkan siapapun saja, dan polisi berkewajiban menerima laporan. Tapi belum tentu semua laporan itu mengandung suatu perbuatan pidana. Disitulah selektivitasnya. Maka ada yang namakan penyelidikan. Ini artinya siap-siap saja untuk menghadapi misalnya nanti kasus yang lain ditingkatkan menjadi penyidikan, Pak? Jadi begini, itu kan masih suatu praduga, prejudis. Karena dari mana muncul ini? Tentu ada kaitannya. Ya, janganlah kalau keyakinan saya mengatakan begini, janganlah kebencianmu kepada seseorang membuat kamu gak adil. Baik. Justice for all itu harus ada. Terakhir untuk Anda, Pak Kapitra, apakah kemarin sempat datang Rizik Syihab ke Komisi 3 DPR ketika kasus dugaan penodaan Pancasila menyeruak begitu, meminta diselesaikan secara kekeluargaan dan polisi menjadi mediator? Apakah untuk kasus-kasus yang lain nanti Rizik Syihab akan minta juga diselesaikan secara kekeluargaan? Anda tahu nggak DPR? DPR itu representasi dari masyarakat. Ibunya anggota DPR itu kami rakyat.
akan minta diselesaikan secara kekeluargaan. Dan bukan masalah kekeluargaan, mencari suatu titik temu. Apakah semua fungsi kenegaraan ini sudah berjalan dengan semestinya? Baik. Penyelenggara negara, baik polisi, sudah berjalan di atas undang-undang atau di atas kekuasaan. Ini yang harus dipertanyakan. Dan Habib Rizik kalau datang ke DPR, itu tempatnya betul. Baik. Kalau dia datang ke pasar pagi, baru salah. Baik, Pak Boy terakhir, Pak Boy. Kemudian juga kami menghimbau dari kepolisian, kewajiban kami adalah mari kita hormati hukum, janganlah mengedepankan kekerasan dalam mengawal proses hukum ini, dan kemudian juga kepada seluruh masyarakat jangan terprovokasi yang bisa menimbulkan konflik horizontal ya. Kemudian juga kepada himbauan Pak Rizik Syihab dalam proses pemeriksaan ini kami himbau untuk tidak perlu melakukan pengerahan massa karena sangat rentan ya terjadinya bentrok antar kelompok masyarakat yang ada. Baik, Kang Dadang sedikit saja ada himbauan juga untuk Pak Rizik Syihab. Tentu Pak Rizik Syihab juga adalah warga negara Indonesia dan kita pun tidak ingin ada konflik antar